tak pandai sholat, ajarkan sholat. Tak pandai ngaji, ajarkan ngaji. Wah ini, kalau tidak suami ibu mengajarkan, tidak diajarkan, ibu wajib tuntut. Karena itu hak ibu mendapat pendidikan dari suami. Tak dapat dua-dua memberikan pelajaran, belajar sama ustaz. Suami kasih uang untuk istri belajar pengajian. Dan dilarang pak, kalau kita tidak memberikan di rumah itu mengajari istri ngaji atau belajar, biarkan istri kita itu belajar. Kita beri uang kalau memang pakai biaya ya pengajian itu. Ini kewajiban suami. Kenapa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Tanggung jawab kita ini bapak dan ibu, tanggung jawab kepada suami amat besar. Amat besar bu. Ketika suami itu akad nikah dulu, aku terima nikah si Polan maharnya sekian, dengan otomatis dan sistematis tanggung jawab ibu itu sudah di pundak bapak dari dunia sampai akhirat. Makanya tidak ada dosa suami ditanggung istri, tapi dosa istri ditanggung suami. Maka berbahagialah sekarang ini bagi ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Ada yang nanggung dosa ibu, tapi merugilah ibu-ibu sekarang ini yang belum punya suami. Karena nanggung dosa sendiri, nggak ada nanggungnya bu ya kan. Jadi kalau yang belum dapat pasangan, coba cari pasangan. Supaya dapat nanti yang ada nanggung dosa kita. Kalau masih sendiri, ini saran aja nih bu. Sarannya kan. Jadi ada nanggung dosa kita. Jadi berbahagialah pada istri ini. Kenapa? Ada menanggung dosa dia. Bayangkanlah bu ya, satu umpamanya lah kita katakan ibu tidak pakai mukena, nampaklah rambut ibu itu satu helai. Berapa orang yang melihat? Itulah yang tanggung suami. Nampak semuanya bu. Berapa jumlah rambut ibu itu? Kasihan bu sama suami kita. Dosa yang dipikul oleh suami kita. Udah dia cari nafkah, dosa kita ditanggungnya lagi. Maka sebagai istri jagalah suami. Ya, karena pada kami suami ini berat kami tanggung jawab kami ini sebagai suami. Nah inilah tanggung jawab suami tadi yang menjadi hak bapak-bapak, yang menjadi hak ibu-ibu. Ya, yang menjadi hak para istri. Yaitu pertama tadi menerima nafkah, menerima pakaian, menerima kasih sayang, menerima pendidikan dari suami. Ya, ini yang ibu terima. Kalau tidak dilakukan di rumah tangga itu, ibu wajib tuntut. Nah, di samping ada kewajiban suami, ada juga kewajiban istri bu. Ini tidak ibu menang sebelah pihak aja nih. Ada juga kewajiban ibu yang dituntut suami nanti. Kalau tidak ibu jalankan, suami wajib tuntut. Tadi kalau saya sampaikan ada 4, ini 4 juga biasa imbang. Ada 4 macam juga biasa imbang. Jadi kata Nabi, khairun nisa'il lati nazarta ilaiha salatka wa ija amartaha atau atska wa ija ghibta anha fi malika wa nafsiha. Jadi ada 4 juga. Ini para suami dengarkan juga nih bapak-bapak. Kalau tak dijalankan nanti ibu-ibu kewajibannya nih, bapak wajib tuntut. Ini karena hak bapak menuntut dan kewajiban para istri menjalankan. Apa itu? Yang pertama, khairun nisa'il lati nazarta ilaiha salatka. Kewajiban seorang istri itu kata Nabi apabila dipandang oleh suami menyenangkan. Ini bu, apa maksudnya ini? Apabila dipandang oleh suami menyenangkan, tentunya para istri bu, para istri harus banyak berhias supaya cantik dipandang suami. Jangan pulang suami kerja tambah letih. Ya, udah letih pulang kerja suami, tengoknya tambah letih dari dia. Nah, bagaimana suami pulang kerja, pulang dari rumah, hilang letih dia, hilang capek. Ini harus diciptakan. Makanya istri itu harus rajin berhias. Nah, sekarang inilah yang saya tengok para istri-istri sekarang rajin berhias, tapi terbalik, bukan berhias untuk suami. Dia setel habis, berdandan habis ketika ada undangan, ketika ada arisan, ketika kumpulan atau yasinan, setel habis, keluar baju baru dulu. Kadang yang masih dikredit pun keluar kan. Tapi kalau menyambut suaminya pulang kerja, bu,
pakai baju daster, punya ketiak, tak mandi-mandi, bau jengkol pula lagi. Nah ini yang salah. Nah, jadi bagaimanakah suami bertambah kasih sayang sama kita? Biar nampak seksi. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana supaya itu tercipta dalam rumah tangga, supaya istri itu senang saja dipandang suami. Nah itu yang pertama. Khairun nisa'il lati nazarta ilaiha saratka. Ya, istri itu berupaya dia apabila dipandang suami menyenangkan. Tentunya banyak berhias. Yang kedua kata Nabi, kewajiban istri itu untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Wahija amartaha atau asal. Apabila diperintah oleh suami taat. Jadi apabila diperintah oleh suami taat, jangan pernah ibu membangkang kepada suami. Ibu yang paling pertama taat, Bu, setelah ibu berumah tangga kepada suami, bukan pada orang tua, Bu, ya salah. Kalau kami laki-laki ini taat, kami yang pertama kepada orang tua kami, kepada emak dan ayah kami. Tapi kalau ibu setelah bersuami, ibu taat nomor satu kepada suami. Kalau suami jangan pergi kata ikut orang tua, ibu jangan pergi. Kalau ibu langkahkan juga itu, ikan-ikan di laut, burung terbang dan malaikat mendoakan ibu mendapat kecelakaan. Bukan main-main ibu. Jadi itu harus tahu. Kadang-kadang kan ada orang tua yang tak tahu orang tua. Kau malas sekali kemari, nah katanya. Suami itu enak, banyak di pasar itu dicari, orang tua pengen dicari katanya. Nah ini payah, tak tahu hukum. Jadi suami istri yang sudah punya suami, taat dia pertama itu kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Tapi kalau dia belum bersuami, belum berumah tangga, tentu taat kepada orang tua. Tapi kalau dia sudah berumah tangga, taat pada suami. Kalau ada anak kita, bapak dan ibu, yang perempuan umpamanya anak kita taat daripada suaminya, jangan kita keganggu lagi, jangan kita kompor lagi. Itu keberkahan untuk orang tuanya. Dulu ada pernah kisah sedikit, Bu, mungkin ada sudah disampaikan oleh para ustadz ya kan, betul guru, tapi saya ulang tak apa-apa, Bu, ya kan, karena dalam kaji ini enak makan karena dikunyah, sedapnya kaji karena diulang, kan gitu. Jadi saya ulang sedikit. Dulu zaman sahabat, ada seorang sahabat, dia belum tahu fadilahnya, belum tahu fadilahnya. Kata suaminya nih, wahai istriku, aku ini nak berdagang, mungkin dipulang nanti 1 bulan. Dalam 1 bulan ini, kau jangan keluar rumah sebelum aku pulang. Kata suaminya, baik bang, katanya. Berangkatlah suaminya. Kelang 2 hari, bapak dan ibu, datanglah utusan dari orang tuanya. Wahai si fulan, orang tuamu sakit, engkau disuruhnya ke sana untuk menjenguknya. Apa kata istri ini, Bu, perempuan ini? Aku belum diberikan izin oleh suami karena dia belum pulang ke rumah. Kalau dia belum pulang, dia belum kasih izin aku keluar. Pulanglah utusan orang tuanya. Kelang 2 hari lagi datang, Bu, mengatakan bahwa orang tuanya sakit keras, nazak meninggal. Apa jawaban anak ini? Jawab istri ini, maaf Pak, suami saya belum pulang. Kalau dia belum pulang, dia belum memberi izin saya pulang ke rumah, keluar rumah. Pulang lagi nih putusan ini. Besok paginya datang putusan itu lagi, mengabarkan bahwa ayah perempuan ini, orang tua perempuan ini meninggal dunia. Apa katanya? Saya belum bisa ke sana, kata perempuan ini, karena saya suami belum pulang ke rumah. Kalau dia belum pulang ke rumah, saya belum bisa keluar rumah. Ini dongkol, Bu, hatinya. Utusan ini marah besar. 3 kali pula datang. Ini anak durhaka ini, katanya. Maka dipacunya kudanya, bapak dan ibu, dipacunya kudanya sampai ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, istri sahabat yang di sudut kota Madinah itu, neraka adalah tempatnya Rasulullah. Apa dosanya, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, dari ayahnya sakit sampai sakit kuat, sampailah meninggal, dia tak mau menjenguknya, tak mau melihatnya. Apa alasannya, kata Nabi? Katanya Rasulullah, dia tidak diizinkan oleh suaminya keluar rumah kalau suaminya belum pulang. Maka Nabi senyum. Ya Rasulullah, kok kau senyum? Kata utusan ini, karena hati sudah hangat kali, Bapak Ibu.
Senyum Rasulullah. Kau tahu, orang tuanya yang meninggal tadi telah Allah ampunkan dosa-dosanya. Kenapa begitu ya Rasulullah? Sebab dia mempunyai anak perempuan yang taat pada suaminya. Allahu Akbar. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi berbahagialah Bapak dan Ibu kalau mempunyai anak perempuan yang taat pada suaminya. Itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, dosa kita dihapuskan karena kita mempunyai anak perempuan yang taat kepada suaminya. Nah, ini tapi taatnya pula jangan taat kebablasan kan gitu Pak ya kan. Jangan istri ini taat pada suami sampai ke Ustaz tadi katanya kan. Apa perintah suami taat dia. Disuruhnya pula jual obat terlarang Pak. Nah, masuk kantor polisi. Kenapa kau jual? Tapi suruh suami saya Pak. Ya, kenapa kau mau? Kata Ustaz yang ceramah itu harus taat pada perintah suaminya. Nah, ini namanya taat kebablasan, boleh. Jadi taat yang baik. Kalau selagi suruh suami sholat, jangan berbuat maksiat, suruhnya ngaji, taati. Nah, jangan pula suruhnya masuk dalam telaga, masuk dalam telaga ya kan? Atau angkatan istri kita cuma 30 kilo, kita suruh mengangkat yang 50 kilo, nah tak mungkin wajib kita tolak. Ya. Nah ini, jadi taatnya seorang istri kepada suami ini ya dapat menghapuskan dosa orang tua kita. Jadi dapat menghapuskan dosa orang tua si perempuan. Jadi kalau ada anak kita Bapak dan Ibu yang perempuan yang taat pada suaminya, jangan kita ganggu rumah tangganya lagi. Bersyukurlah kita, bahagialah kita, karena itu menjadi amal atau ladang kita di akhirat kelak. Nah itu yang ketiga Bapak. Yang ketiga kewajiban istri itu dan menjadi hak suami itu fi malika kata Nabi. Fi malika ini menjaga harta suami. Ibu-ibu harus pandai menjaga harta suami. Apa ini menjaga harta suami? Kalau suami ibu itu milioner, wajib ibu jaga. Jangan habis-habiskan pula apa namanya kasnya itu. Kalau tidak milioner, umpamanya gaji itu 1 minggu 1 juta, kita katakan dulu Bu ya. Bagaimana bisa kita belanjakan 1 minggu 500 ribu? 500 ribu kita simpan. Jangan pula pendapatan 1 minggu 1 juta kita belanjakan 1,5 besar-pasak dari tiang. Ini tidak malika, tak menjaga harta suami. Artinya apa? Para istri itu dituntut untuk pandai memanajemen ekonomi rumah tangga. Nah itu dia, bi malika dan pandai memanajemen ekonomi rumah tangga. Nah, ini kewajiban. Kalau tak pandai wajib suami nuntut. Kalau istrinya boros, tak boleh. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, bi nafsiha. Nah, bi nafsiha ini mungkin kalau ibu jarang lagi itu Bu ya. Yang muda-muda sekarang ini bi nafsiha ini kalau bahasa kita ini selingkuh. Nah, jangan selingkuh. Kenapa? Karena banyak sekarang juga perselingkuhan ini tidak hanya secara langsung, tapi model sekarang ini bisa melalui dunia maya. Nah, dengan cat-catan media elektronik atau HP sekarang ini Bapak dan Ibu ya kan, itu bisa memicu. Ada pula kawan lamanya ngecat mesra pula katanya Bu, dibaca suami, timbul kecemburuan. Banyak juga Pak, saya selesaikan macam itu gara-gara sepatah kata tadi yang dicat oleh kawan lamanya, akhirnya sampai ke pengadilan, digugat oleh suami. Nah, kecemburuan tadi. Ini pinapsiha tadi karena berselingkuh di dunia maya. Nah, ini dihindarkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya perintah Allah dalam menjaga dan memelihara hubungan silaturahim ini tidak hanya kepada sesama kita bertetangga, famili, handai tolan dan sesama manusia, tapi juga perlu kita jaga silaturahim itu dan rumah tangga. Nah, itulah cara kita menjaga silaturahim dan rumah tangga supaya hubungan silaturahim antara suami istri, anak dan sebagainya dalam keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah, yaitu rumah tangga yang penuh ketenangan, penuh cinta dan kasih sayang. Itu yang kita harapkan ini, ya. Itu yang kita harapkan Bapak sekalian. Jadi mungkin ini saja dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini dalam rangka arisan Haji Ismail Nasution dalam memelihara hubungan silaturahim antara keluarga dan berkeluarga, famili dan handai tolan dan terutama kepada keluarga kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Baik, kepada ibu yang dirahmati Allah, untuk mengambil berkah kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita buat di sini menjadi rahmat bagi kita semua dan diridhoi apa yang kita lakukan di sini. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalika wajhikal karim wa azimil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyi wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Rabbana taqabbal du'aana wa niyatana wa hajatana wa maqsudana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada sore ini ya Allah, kami mengadakan arisan ya Allah. Tiada lain dan tiada bukan ya Allah, hanyalah untuk mempererat dan memelihara hubungan silaturahim antara keluarga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di majlis kami ini ya Allah yang menanggung penyakit ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada ya Allah di majlis kami ini ya Allah yang menemui kegalauan ya Allah, baik dalam diri sendiri maupun keluarga ya Allah, berikanlah rahmat dan rahmat-Mu ya Allah dan keberkahan-Mu di dalam rumah tangga ya Allah, memberikan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di majlis kami ini ya Allah yang mempunyai hutang piutang ya Allah, maka Engkau luaskanlah rizkinya ya Allah untuk dapat membayar hutang piutangnya ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.